Nah, Ibu Bapak, saya kembalikan ke soal tadi penilaian. Kenapa kok nggak dibuka? Saya melihatnya banyak guru yang masih belum membuka ruang diskusi untuk anak-anak. Saya mohon izin. Banyak, bisa jadi lebih banyak yang sudah membuka ruang diskusi. Saya selalu tekankan, mulai dari pengawas, dari kepala sekolah, dan rutin saya selalu tekankan. Nggak boleh baper kalau masyarakat ilmiah itu. Jadi kalau sedang kita melihat, merefleksi, nggak boleh baper. Nggak boleh merasa selama ini kita udah lakukan. Nggak boleh gitu. Selama ini kita sudah lakukan dan insya Allah hasilnya baik. Tapi kita ingin hari besok lebih baik daripada hari ini. Gimana caranya? Terus kita terobos lebih baik. Caranya kita selalu refleksi diri. Jadi bukan aib kita merefleksi diri. Jadi susah ya Ibu Bapak ya. Misalnya gini. Anak, ini ada nih Ibu Bapak. Stres dia. Karena dia graduate, dia nggak ada kenal baru, dia masuk di di kelas baru. Artinya di sekolah baru, jenjangnya dari SD dia lulus. Dari SD dia lulus SMP. Semua by virtual kan, dari MOS dan lain-lain. Yang biasanya berceloteh dengan teman-temannya sekarang kehilangan teman. Salah satu konsep idealismenya tinggi nih. Ketika dia bingung nih gimana menyelesaikan, jadi ketakutan. Jadi ketika saya ngobrol dengan hasil terapisnya itu, ada ketakutan dia nggak bisa mengerjakan. Ketika disarankan adalah di searching saja di Google, di searching saja, gitu ya, gitu, di searching saja di YouTube. Anak ini bilang, ya aku bisa punya nilai bagus, tapi ternyata aku kan nggak belajar sesungguhnya. Itu kan aku cuman mindahin aja dari Google dari Google ke tugas aku. Apa yang bisa kita nilai? Ketika dia tidak mau melihat itu, dia punya nilai jelek. Kalau kita hanya berorientasi pada angka-angka matematis itu, maka dia akan nilai jelek. Dan satu hal lagi, anak ini lagi mogok misalnya, ya mau sekolah, dia mau nggak mau sekolah. Maka ketika bicara nilai, disinilah terjadinya hambatan dalam PJJ ini kalau tidak distrategikan. Karena kita nggak bisa lagi di suasana baru. Anak ini Ibu Bapak. Kenapa? Kalau sekedar reguler, semua guru datang absen, anak ini tidak terabsen karena bisa saja kayak kita sekarang nih, masih ada loh yang videonya ditutup nih misalnya. Ada videonya ditutup ini, kita nggak tahu dia kemana. Gitu, dia hadir. Tapi anak ini enggak sama sekali mau ikut. Karena dia bilang, saya nggak bisa. Nilai kejujurannya berapa yang mau kita kasih? Karakternya tumbuhnya gimana? Dia sementara anak lain tidak berpikir bahwa oh iya cuma mindahin doang ya. Enggak, nah itu bukan nyontek dan lain-lain. Tapi dia sudah berpikir sebuah idealisme. Ditanya lagi, memang cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi sarjana hukum. Disitulah dia melihat ada konteks yang memang ini salah nih sebenarnya secara konteks. Kita mau kasih nilai berapa? Anak ini tidak ada tugasnya. Tapi ketika kita dialog, kita buka ruang diskusi. Siapa ya, ketika anak ini telat, nggak ada di kelas, anak ini, aduh, Bu, saya ke kamar mandi, nggak jelas, Bu, saya ketiduran, nggak jelas, integritasnya tinggi. Tapi ketika kita bicara, Bu, Anda harus, Anda makhluk sosial, Anda harus latihan juga, kan Anda akan hidup bersama orang lain. Kalau Anda tidak punya kedisiplinan sosial, maka Anda akan merugikan orang lain. Itu sikap yang kita tanamkan. Oke. Nih. Gitu. Ibu Bapak, semua yang hadir di sini yang sudah lebih dari 10 kali dengar ini, maka nggak ada alasan untuk tidak bergerak sama. Bukan bosan, nggak ada alasan. Fokus kita adalah anak. Karena konsumen kita, customer satisfaction kita dalam sebuah layanan publik kita, sesungguhnya internal customer kita ini adalah anak. Fokus kita adalah anak. Ya, jadi seberapa pentingnya hari ini dihadirkan, saya mengatakan sangat strategis. Fungsi siapa strategis? Seluruh fungsinya armada dinas pendidikan strategis. Tidak ada fungsi, semua fungsi dan tusi itu sesuai dengan kapasiti masing-masing.
Jadi saya nggak pernah mengatakan bahwa itu nggak berfungsi, enggak. Semua memegang fungsi dan peran strategis. Maka kalau itu tidak dimainkan, saya analogikan, ibarat bangunan, ornamennya sudah bagus, desainnya sudah bagus, baik eksterior, interiornya sudah bagus, sudah indah, tapi satu saja batu bata, atau satu saja hebel, atau satu saja bolong, apakah rumah itu indah terlihatnya? Fungsi keamanannya menjadi hilang, bisa jadi serangga masuk, binatang melata bisa masuk, kalau ternyata itu tidak diskenariokan untuk menjadi sirkulasi udara. Tapi ketika dinding itu harus diskenariokan, dia harus menutup, tapi ada satu yang tidak melaksanakan fungsinya, dia bolong sama. Jadi fokus kita sama anak. Saya concern, karena izin ibu bapak, saya sudah punya janji moral sebetulnya. Bagaimana keberadaan saya yang saya tidak tahu, tidak penting buat saya. Apakah saya memimpin dinas pendidikan sampai hari ini, sampai besok pagi, sampai 1 bulan ke depan, sampai 1 tahun ke depan, sampai kapan, tidak penting buat saya. Yang sangat penting buat saya, apa yang pernah saya janjikan terhadap moral pada diri saya, dan yang pernah saya janjikan kepada yang kuasa di hadapan pimpinan saya pada saat saya menerima amanah ini. Jadi saya punya keinginan pada saat ditanya nanti, sudah buat apa Nahdiana di dinas pendidikan? Saya bisa bercerita, dan itu dibersamai dengan cerita Bapak Ibu. Bukan saya hanya bercerita buat saya pribadi, bukan. Tapi Bapak Ibu menyaksikan bahwa betul yang disampaikan. Kami sependapat. Itulah sejatinya organisasi. Jadi bukan saya mengklaim, Bapak Ibu di bawah bilang, bukan, nggak begitu, nggak begitu. Ada kompetensi yang ingin saya tingkatkan, Ibu Bapak. Bukan berarti Ibu Bapak tidak baik. Karena saya ingin kita berada di Jakarta, kompetensi kita juga kompetensi, insya Allah nanti sejajar dengan kelas dunia. Tadi pagi, saya nggak tahu Ibu Bapak sudah terima atau belum, insya Allah 2022, Kota Buku DKI Jakarta yang sekarang sedang proses dilakukan oleh pimpinan kita, sedang diproses oleh tim-tim asesor dunia untuk nanti kota Jakarta menjadi kota buku di 2022. Ketika bicara itu, Ibu Bapak, saya juga ingin memantaskan Ibu Bapak semua bagaimana kita juga pantas menjadi guru yang memang sejajar dengan dunia. Gitu, saya harus tekankan. Berarti kita dianggap nggak pantas, jangan baper. Saya kalau kayak gitu suka langsung aja, ekstrem, jangan baper. Saya tidak katakan itu, saya katakan bahwa Ibu Bapak selama ini sudah luar biasa, prestasi-prestasi anak kita bertaburan. Kita ingin lagi, kita sejajarkan. Ada kompetensi. Nah, jadi kalau sudah sekarang ini, saya ditanya begini, apa himbauannya Dinas Pendidikan supaya anak-anak tidak ikut unjuk rasa? Saya izin sambil saya mau Pak Uceng, ada nggak di sini yang dari SMP? Ada Bu, banyak. Ketua MGMP pelajaran, kalau SMP ada, saya udah 10. lama juga. 10 ada PKN ya, ada PKN itu ada, Bu. Ya umum. Mana ada orangnya? pasti. Ada nggak? Ada. Tolong dibuka. PKN baik dari wilayah. SMP dulu. Yang mana aja boleh. Mau wilayah mana aja boleh. Boleh. Silakan SMP. Win. Pak Sabta ya, Pak Sabta. Pak Sabta. Pak, Ibu Win, Pak. Ibu Win dari PKN, Pak. Oh, Ibu Win dari PKN. Mana Ibu Win? Iya, Win. Silakan Bu Win, punten Bu Win, ya. sekalian sambil ya stop dulu share-nya. Bu, anaknya ikut untuk Ibu melarang unjuk rasa, tadi Ibu koordinasi. Jadi Ibu setuju atau enggak ya gitu kalau anaknya ikut unjuk rasa? Kira-kira kalau Ibu ditanya kayak gitu, kayak apa tuh jawabnya tuh Bu? Kita tahu bahwa mereka anak-anak untuk SMP itu kan masih di bawah umur Ibu. Jadi kalau misalnya kita
terkait dengan unjuk rasa semacam itu, berarti itu menyalahi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga itu perlu kita sosialisasikan kepada mereka bahwa itu Ibu sepantasnya nggak perlu tidak disosialisasi, anaknya udah turun ke jalan, dia nggak tahu itu dia melanggar. Karena belum disosialisasi sama kita. Sama orang tuanya nggak disosialisasi juga. Terus sekolah mau gimana Bu? Kalau sudah anaknya udah turun ya ke jalan. Ya apa kan kira-kira anak ini? Tidak, kita lakukan pendekatan kepada anak tersebut, kita lakukan dialog dengan orang tua, sehingga orang tua juga bisa memahami bahwa hal itu tidak seharusnya dilakukan. Kita dekati kepada mereka, sehingga waktu-waktu di rumah itu dipergunakan semaksimal mungkin untuk pembelajaran, untuk melakukan komunikasi dengan orang tua yang lebih baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang di luar aturan ataupun norma, Ibu. Baik. Ada lagi Pak Hussein, satu dari SMP lagi. Saya minta guru seni. Guru seni, Ibu Ainul apa siapa? Ibu Ainul? SMP. Seni budaya? Ini budaya SMP saya, Pak. Bu Ainul Siapa, ya? Bu? Makasih ya Bu Win. Nanti kita diskus Sama-sama, ya. Ibu, sama-sama Makasih. Ibu. Mana? Terima kasih Ya, juga Bu, Ibu. ya. Terima kasih Pak Uce. Bu Seni? Siap, Ya. Ibu Seni? Guru seni saya, Pak. Ya, Oh, ya, Bu Ainul, Bu Ainul, Bu Ainul. Bu Siap. Ainul. Terima kasih, Bu Pak Ainul. Husin, Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Ainul sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu. Begitu juga dengan Ibu dan Bapak Ibu semua. Sehat ya Bu. Bu Ainul, saya tanya nih sama Bu Ainul. Bu Ainul, anak-anak ini kita nggak tahu anak siapa, sekolah mana. Dia ikut nih gitu. Kan rame itu anak-anak kan suka kepoan gitu ya Bu ya. Sikap Iya. Ibu kayak apa Bu besok kalau Ibu mau ngasih pelajaran ke sekolah itu Bu? Anak Ibu kan besok ada pembelajaran nih hari Senin. Ibu kira-kira ada rencana apa yang mau Ibu berikan gitu ke anak-anak dari sisi seni nih Bu? Wah tadi Bu Win dari PKN-nya. Iya, kemarin itu Bu, pertama sekolah sudah di sekolah kami SMP 11, kepala sekolah sudah mensosialisasikan surat edaran kepada orang tua murid melalui wali kelas. Lalu kami wali kelas Isinya apa Bu edarannya? melarang siswa untuk keluar rumah, tetap belajar pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing dan di bawah pengontrolan orang tua murid Ibu. Jadi orang tua murid tetap mengontrol anaknya, mengawasi anaknya supaya anak tetap belajar di rumah dan tidak boleh keluar. Ditambah lagi kami mengabsen anak-anak Ibu. Jadi Berapa kali Ibu absennya? 3 kali Bu. Jadi absen pagi, lalu absen siang dan absen sore. Itu kami buat Google Form-nya Bu. Google Form-nya. Itu hanya di SMP 11 ya Bu? Saya bicara di SMP 11, kebetulan saya mengajar di SMP 11 ya Bu. Untuk sekolah lain saya rasa mungkin ada yang sama Ibu. Kebetulan kami di grup MGMP seluruh DKI, kami juga selalu berkomunikasi melalui grup. Sepertinya sekolah-sekolah lain juga sama Ibu. Kalau sekolah yang lain mungkin ada temuan, mungkin ada ya Bu ya. Tapi secara umum kalau saya lihat di grup MGMP Seni Budaya semua sama Ibu. Itu proses ngabsen 3 kali itu ada surat edaran kepala sekolahnya ya Bu? Iya Bu, betul. Ada bukan, surat dan langsung kirim. Bukan inisiatif dari beberapa guru kita untuk ngawasin anak kita ngabsen gitu ya? Otomatis Ibu, mungkin kalau misalnya pun guru sudah tahu keadaan seperti ada demo kemarin, kita cepat tanggap ya Bu. Artinya walaupun surat itu belum beredar atau belum sampai atau belum dibaca oleh guru, setidaknya kami cepat Ibu, guru-guru cepat respon dengan kondisi seperti ini dan kami pun juga selalu mengontrol anak-anak, selalu berkomunikasi dengan orang tua murid dan anak-anak pun juga diajak Bu untuk kita selalu berkomunikasi melalui grup juga dan melalui pembelajaran pada saat itu. Jadi PJJ yang berlangsung pada hari itu dan besok-besoknya setiap guru menyampaikan bahwa demonstrasi itu untuk anak-anak kita tidak boleh ikut-ikutan, memang dilarang, mereka hanya fokus untuk belajar saja. Begitu Ibu. Baik Ibu. Terima kasih Bu Ainul. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Sekarang saya minta dari SMK, Pak Leading. Mau diambil kompetensi apa? Kompetensi apa? Kadis. Wak dari SMK. Ya, silakan dari SMK masuk Bapak Ibu. Sini saya ngecek nih.
Siapa yang mau diambil atau apa? Kompetensi apa? Kalau kalau di SMK 29 itu kompetensi apa ya? Penerbangan Bu. Ya, kompetensinya itu ada ketua MGMP-nya Ada coba atau di 26? Di 26 itu kompetensinya apa ya? teknik ada otomotif, coba 26 yang 26 Bapak Ibu. Ada yang otomotif. Kalaupun nggak 26 nggak apa-apa, yang otomotif. Otomotif Pak Bancin ada Pak Bancin. Halo Pak Bancin. Ya, Bu Indah aja MGMP PB itu Bu, dari PB Sudirman aja Bu Indah. Assalamualaikum Jangan Bu dari Indah. Sudirman aja deh, nanti bosen. Tadi pagi saya ke Sudirman. Oh, Yang bosan, lain, baik. yang tadi nggak ada. Kompetensi apa yang ada deh? Sini ada SMK, ada berapa kompetensi lagi? Yang anaknya banyak anak laki itu apa? Yang STM. Selamat malam Bu Dia. Bu Diana. Selamat Oke. malam. Ya, Selamat malam Sip. Bu. ya Pak. Ya Pak. Saya dari SMK. Ya. Ketua MGMP Tenaga Listrik Bu. TITL. Listrik ya. Pak Ojak. TITL. Pak Ojak. Oke, Ya, Pak dari Ojak Dinamika. Panggabean, ya. Ya, Bu. Gimana Pak Ojak Ya, kalau Bu. misalnya anak Bapak kedapatan nih unjuk rasa gitu Pak Ojak? Ya, kalau memang siswa kita kebetulan dia ikut terlibat dalam demonstrasi seperti kemarin itu, kita kasih pembinaan, Bu. Kita Iya. panggil orang tuanya, kemudian itu kita kasih pembinaan terhadap anaknya supaya tidak melakukan tersebut karena belum pada saatnya Anda itu mengikuti demonstrasi itu. Itu kita buat cara kita panggil orang tuanya ke sekolah, kemudian sama anaknya kita kasih itu Bu. Kalau memang Bapak ada- rencananya yang ada dalam pemikiran Bapak, pembinaan yang Bapak akan laksanakan apa? Ya, pembinaan yang kita laksanakan itu ya, misalnya pembinaan secara sosialnya, perilakunya, dan semua ya aspek-aspek kehidupannya Ya dia. Bu. apa dikasih tugas, apa kan yang Bapak bayangkan gitu pembinaannya. Ya, kita kasih tugas berupa misalnya bisa kita kalau dia non muslim kita kasih pembinaan pembacaan Alkitab. Kalau dia pembinaan misalnya dari yang muslim kita kasih pembinaan daripada pembacaan Al-Qur'an atau yang lainnya Pak Bu. Oke. Itu yang kita lakukan. Itu yang Bapak bayangkan ya, itu yang Bapak bayangkan. Ada lagi Pak yang kira-kira Bapak mau tambahkan untuk fungsi pembinaan anak-anak dalam apa sih yang mau dikerjakan anak-anak dalam kondisi dia pembinaan gitu? Ya, sebenarnya Bu, banyak yang mau kita lakukan pembinaan terhadap anak itu terlibat ya dari demonstrasi kemarin itu banyak sebenarnya kita lakukan itu pembinaan itu. Ya salah satunya itu seperti yang itu kita arahkan anak ini setiap hari itu selama PJJ ini kita kasih misalnya pembelajaran, tugas-tugas dan kemudian kita komunikasi sama orang tua supaya anak ini selalu tetap di rumah, tidak keluyuran. Walaupun keluyuran, ibaratnya anak itu untuk keluar sebentar itu harus ada pemantauan daripada orang tua. Nah itu. Ya. Nah, itu kita selalu kita komunikasi sama orang tua. Nah, apalagi mulai kemarin tanggal 5 sampai kejadian itu kita pantau terus anak-anak itu, Bu. Kita pantau. Supaya Oke, jangan cukup Pak Ojak ya. Baik, makasih Pak Ojak, makasih ya. Ya, itu dari Dinamika Pembangunan 1, Bu. Dari mana Pak? Dari SMK Dinamika Pembangunan, Penggilingan, kepala sekolahnya Pak Mulyana. Oke, makasih ya Pak. Dari Penggilingan ya, makasih Pak. Baik, satu lagi dari SMK. Sebelum nanti saya minta 2 dari SMA. Marihot Bu, bisa Bu. Olahraga Bu, coba yang umumnya Bu. Tadi kan dari produktifnya Bu, sekarang coba dari olahraga Bu, izin. Iya.
Pak Marihat tapi ada. Ya. Atau Pak ada Pak Marihat. Ya, siap. Dengaran? Siap. Ya, Pak Rihot sama Pak Rihot. Pak Arihot, Bu, dari SMK Negeri 36 Jakarta. Pak Pak 36. Ansor. Ya. Oke, Pak Ansor ya. Ya. Sehat Pak. Sehat, Rihot Bu. sehat. Ya, sehat, Bu. Ya, Pak Marihot sama case-nya. Anak-anak ada yang ikut unjuk rasa, ada yang pengen nyoba, pengen ini. Kumaha Bapak tolong Ya, ngajar Ibu, besok. terima kasih untuk kesempatannya ya. Kita di sekolah, Bu, sejak belum terjadinya kemarin peristiwa ikut demo gitu ya, kita memang kental sekali untuk pembinaan karakter, Bu, ya. Jadi kita upacara jalan, pembinaan karakter, Kamis, Jumat jalan, dan itu terasa sekali pengaruhnya. Sehingga sejauh ini kita data anak kita nggak ada yang terlibat, Bu. Ya, jadi pembinaan karakter kita kenceng sekali di 36, termasuk upacara. Dan itu ternyata mujarab sekali untuk kontrol mereka, gitu, Bu. Mm-mm. Jadi Bapak mengatakan bahwa anak-anak nggak boleh terlibat nih. Kita nggak pernah ngomong begitu, tapi sejauh ini kita tidak punya data bahwa anak kita terlibat di kasus kayak demo-demo kemarin. Karena memang sebelum peristiwa itu kemarin kita aktif di pembinaan karakter, Bu. Dan itu ampuh sekali, ya kita. Apa pembinaan karakternya yang paling apa ya Pak gitu, yang paling yang bisa bakalan teman-teman dari sini tuh oh ya kayak gitu tuh gitu. Kita melaksanakan upacara itu rutin, Bu, yang untuk hari Senin. Di situ juga ada pembinaan karakter. Lalu seperti hari Kamis dan Jumat juga seperti itu. Baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, itu ada tanggung jawab dari masing-masing. Kita untuk pembinaan itu masing-masing ada tugas ditunjuk untuk sebagai host. Ya, jadi ada secara rutin, sehingga terkontrol. Dan saya merasakan juga ini efektif sekali, karena pada akhirnya anak itu tidak punya pemikiran lain selain untuk fokus pada kegiatan sekolah. Seperti itu, Bu. Baik. Ya. Kasih ya Pak Utapea ya. Sama-sama, Ibu. Sehat selalu, Bu. SMA silakan. Mata pelajaran PKN Bu Mariasi. Silakan Bu Mariasi. Yang dari tadi Bu Mariasi. Budaya, Bu. Ya, assalamualaikum. Bu Mariasi dulu. Diana. Tadi udah Bu Haji, Ya. Bu Nadiana. Sehat Bu, sehat. Alhamdulillah. Hussein dan teman-teman sekalian. Iya, Bu. Gimana? Udah lama nih saya nggak dengar Bu Asi ngomong nih, Bu Ari ngomong nih, Bu Ari. Ya, apa Bu pertanyaannya, Bu? Sama tadi, anak tuh ada yang berangkat pergi demo. Ibu rencananya gimana kalau besok teman-teman mau ngajar, yang mau didiskusiin apa, anak-anak mau dikasih pembekalan apa? Ya. Baik, Bu. Kemarin itu kebetulan pada saat kejadian di SMA 105 itu sedang ada pelantikan ekskur, ya. Pelantikan ekskur kebetulan dilaksanakannya itu pukul 13, jadi setelah PJJ. Kemudian sejauh ini memang belum ada laporan ya bahwa anak 105 dari daerah Ciracas itu yang terlibat. Kemudian kalau nanti hari Senin kan kebetulan saya masuk di kelas 12 dan memang kelas 12 ini kan juga rawan ya Bu ya. RPP yang sudah disiapkan itu salah satunya adalah yang ingin saya rencanakan nanti, kebetulan juga semuanya serba kebetulan Ibu, bab 2 itu memang tentang materinya tentang penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Nah, video yang ada kemarin yang bisa saya download dari YouTube maupun dari media-media yang lain, salah satunya adalah tentang itu. Nah, nanti saya minta pendapat dari peserta didik. Kebetulan di kelas 12 MIPA B itu akan saya mintai pendapat tentunya nanti dari sikap ya, dari sikap mereka terhadap demo yang dilakukan oleh teman-temannya di luar sana seperti apa gitu, nanti ada pendapatnya seperti itu. Itu sekelumit kecil dari sekian banyak sekolah di DKI Jakarta 117, mungkin di SMA 105 seperti itu Bu. Tapi saya yakin bahwa insya Allah teman-teman guru-guru PPKN di DKI rasanya belum ada laporan yang signifikan ya bahwa ada anak kita yang terlibat. Mohon maaf mungkin terutama yang di negeri mungkin belum ada gitu ya Bu ya. Saya juga belum
belum tahu pasti nih apakah dari teman-teman yang lain ada anaknya yang terlibat atau tidak gitu. Belum ada, saya belum punya dapat info itu, Bu. Oke. Kalau MGMP itu swasta dilibatkan nggak ya, Bu? Iya, ada, Bu. Negeri dan swasta terlibat. Artinya ketika saya bicara PKN berarti seluruh swasta dan negeri gurunya ikut ya dalam MGMP itu ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke, cukup, Bu. Kok Bu Asih sementara itu dulu ya, Bu Ari. Iya, Asih Bu. lagi, Bu Ari ya. Ntar lagi ya. Iya, Bu. Oke, satu lagi. Ya, terakhir dari SMA. Ini udah hampir jam 9. Karena setelah ini ada yang kita kerjain. SMA. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Ini dari mana? saya Rafiq, Bu. Pak Rafiq. Pak Dari Rafiq. SMA swasta YMIK 2 Jakarta. Ya, MIK. Ya, Pak Rafiq. Pak Rafiq bidang studi apa ya? Saya seni budaya, Ibu, kebetulan. Oke, seni budaya. Gimana sama pertanyaannya? Saya cuma pengen lihat Siap, perspektifnya siap. yang beda-beda aja cara pandangnya. Iya, Yuk. jadi kalau ini pernah kejadian, Bu ya, anak-anak ikut demo pada saat undang-undang KUHP waktu itu. Nah, penanganannya adalah kita panggil, kebetulan saya kesiswaan, saya wakasis, jadi kita panggil anak-anak itu dengan orang tuanya, kemudian kita berikan nasihat dan sebagainya, termasuk termasuk juga bukan hukuman ya, tapi tindakan-tindakan disiplin, yaitu anak-anak harus membaca Quran dan sebagainya. Tapi kemudian di pelajaran saya di seni budaya, kebetulan yang terlibat ada anak kelas 11 dan kelas 12. Di seni budaya justru saya coba kamu gambarkan apa yang kamu lakukan waktu itu dalam bentuk puisi gitu. Jadi waktu itu saya suruh mereka buat puisi, saya bilang buat dengan jujur. Artinya jangan kamu yang bagus-bagusnya, jangan. Kalau memang buruk katakan buruk, kalau memang bagus katakan bagus. Ya, akhirnya mereka membuat gitu. Tapi setelah itu mereka akhirnya berpikir bahwa kemarin itu karena cuma ikut-ikut doang. Cuma ikut-ikut saja katanya, diajak teman dari sekolah lain. Saya tanya, ngapain kamu, apa yang kamu mau demokan kemarin? Nggak ngerti, Pak. Oke. Di akhirnya memang saya koordinasi juga dengan guru BP dan guru PPKN waktu itu, sehingga anak-anak itu juga mendapatkan banyak informasi dari guru PPKN. Gitu, Bu. Kalau yang sekarang saya sudah tidak lagi menjabat kesiswaan, tapi alhamdulillah tidak terdata anak-anak dari sekolah kami, Bu. Ya. Jadi legacy yang Bapak tinggalkan ya, walaupun udah nggak menjabat, tapi praktek baik itu masih dilaksanakan ya. Insya Allah, Bu. Sepertinya dari yang saya terima dari laporan dari Wakasis yang sekarang, saya tanya, tidak ada, Pak, tidak ada berita apa-apa, ya. Tapi alhamdulillah anak-anak sepertinya tidak ikutan, Bu, insya Allah. Ya, terima kasih, Pak. Brong, ya. Ya. Pak Rafiq, terima kasih. Jadi Anda Sama-sama, sudah berpikir agak panjang ya, bagaimana ketika Anda tidak menjabat pun Anda masih berbahagia mengatakan tidak ada anak. Itu legacy. Itu saya suka. Kalau Bapak cerita legacy itu saya suka. Gitu. Artinya ketika siapapun setelah yang menjabat, itu sebuah kesinambungan karena visinya sama, bahwa kita mendidik anak-anak gitu ya.